We focus on history, culture, religion, art, social, and philosophy of Nusantara. Here, in the presence of Nusantara, we were made to be forgotten about the goodness of ourselves. Because negativity seems to be more interesting for us. Now, I'm Sutoyo Raharto and friends assist you to remind you, to awaken you that we still can find the gems of Nusantara. They are the great sights of Nusantara. Oke, Pak Sadim, selamat siang. Pak Sadim Jaka Baru, pengrajin topeng, gadingan, pengrajin wayang golek cepak, pengrajin pahat ukir kayu, pengrajin lukisan kaca. Wow. Nah, Pak, apa itu Sanggar Seni Jaka Baru, Pak? Oh, kalau Sanggar Seni Jaka Baru itu dari dulunya itu yang dinamakan Jaka Baru itu karena dulu kan kata Pak Warset dulunya beliau masih jejaka dan nayaganya juga, pennabuh gamelannya juga masih pada jejaka semua. Nah, ternyata baru memulai awalnya dan ini baru mulai belajar gamelan. Jadi dinamakan baru. Jadi Jaka Baru itu dinamakan jejaka yang baru maksudnya. Oke. Nah, Sanggar ini kegiatannya apa saja, Pak? Kalau Sanggar Jaka Baru sendiri kegiatannya itu dari kerajinan topeng, kerajinan wayang golek cepak, pahat ukir, ya dan lukis-lukisan lainnya juga ada. Dan terutama pelestarian seni tradisi Indramayunya, Pak. Pendiri Sanggar ini siapa, Pak? Kalau pendirinya itu Pak Warsat. Nah, sebenarnya dari tahun 67 itu sudah berdiri Sanggar Jaka Baru. Nah, baru diresmikan itu dari tahun 1994. Baru didirikan dari pemerintah Indramayu oleh Bupati Indramayu. Pas pulang dari pentas di Jepang tahun 94. Di bawah naungan Ki Dalang Warsat. Dan sekarang pada tahun kemarin di 2019 kemarin pasnya di bulan Oktober itu mendapatkan anugerah kebudayaan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sebagai gelar maestro dalang wayang golek cepak dan pelestari seni dan tradisi Indramayu. Nah, Ki Warsa ini adalah kakek Anda atau siapa? Oh, kalau Ki Warsad itu paman saya, Pak. Saya keponakannya Pak Warsad. Oke. Ki Warsa lalu ada anaknya ya? Ada anaknya. Oke, anaknya juga berada di Sanggar ini. Nah, sekarang kan anaknya Pak Warsad itu ada 5. Nah, yang pertama perempuan itu dari nyanyi nyinden di wayang golek. Nah, yang kedua itu namanya Rasnoto. Dia juga bisa mendalang sekarang, bisa mendalang juga. Nah, yang ketiga juga Oni, juga bisa mendalang wayang golek. Nah, yang lakinya lagi Nayaga, penabuh gamelan. Jadi satu keluarga itu di seni semua. Nah, Anda juga masuk di Sanggar ini. Iya, saya kebetulan dikasih mandat dari Pak Warsad. Nah, dulu sebagai pengrajin juga. Nah, sekarang dikasih mandat sebagai pengurus sanggarnya. Nah, saya sebagai pengurus. Oke. Di Makanya bidang ini pemasaran dan promosi seni tradisinya saya. oke. Makanya Sadim Jaka Baru. Oke, saya baru tahu. Saya pikir Pak Sadim ini anaknya atau cucunya atau siapa gitu.
Keponakannya, Pak. Keponakan. Oke, oke. Nah, sejak kapan Kang Sadim atau Pak Sadim bergabung di Sanggar Jaka Baru ini? Kalau saya sendiri sih dari kecil, Pak, di Sanggar Jakabaru itu. Karena dari bapak saya juga, adiknya pewarsat kan. Nah, beliau juga pernah ngiringin pewarsat kayak Nabu Gamelan apa. Jadi satu keluarga saya juga ya di situ. Nah, pas jadi saya mengerti itu baru tahun 94 itu pas didirikannya Sanggar Jakabaru itu. Hmm, dari 94. Dari 94. Bagaimana peminat seni wayang dari tahun ke tahun? Dari Anda masih bayi sampai sekarang itu peminat wayang atau peminat seni di daerah Anda bagaimana? Kalau peminat sih kata pewarsat kan dulu kemasannya wayang golek Jakabaru ini dari mulai kemasan itu tahun 70 sampai 80-an. Nah, tahun 70 sampai 80-an itu mencapai pentas sampai 150 per tahun. Hmm, Dari mulai surut lagi, mulai turun lagi itu tahun 90-an. Nah, 90-an masih dapat sekitar 120 sampai 50 pentas. Dan Wah, itu tahun berarti 2 hari sekali itu ya? enggak, kalau per tahun itu 2 musim panen, Pak, kalau di sini. Di sini kan 2 musim kan ada 2 musim hajatan kan ada 2 musim nih. Musim di bulan pertengahan sama di akhir tahun. Kalau di tahun 90 sampai sekarang 2000 itu sangat prihatin sekali, Pak, gue lihat sepak itu. Mhm. Ibaratnya ini mati suri, nggak berkembang. Nah, Oke, masih dapat sih 20 pentas sampai 10-an, Pak. 1 tahun itu. 1 tahun ya. Oh, wow, berkurang banyak sekali ya. Iya, karena kan tergilas seni modern ini, Pak. Kayak organ tunggal, kayak dangdut. Sedangkan Oh, seni tradisi itu ibaratnya kan untuk acara-acara adat aja kalau wayang golek cepak gitu. Kalau untuk acara orang hajatan ya milihnya dangdut semuanya. Mhm. Karena biasanya kan golek cepak kan buat acara tradisi ini Bapak Sri, pesta panen itu, sedekah bumi, unjungan makam-makam keramat, adat-adat lainnya lah pokoknya yang ada di drama. Kang, di Indramayu ini termasuk Cirebon, Kesultanan Cirebon atau punya kesultanan sendiri? Kalau di Indramayu itu dulunya dari Kesultanan Cirebon juga, naungan dari Cirebon. Karena di sini kan adanya juga bupati, bukan kesultanan. Iya, ya sama. Cirebon Indramayu itu sama. Oke, oke. Pak Sadim sendiri ahli dalam bidang apa di dalam Sanggar Jaka Baru ini? Kebetulan saya kan di bidangnya dulu di pengrajin, udah menguasai lah pengrajin topeng. Nah sekarang saya beralih fungsi menjadi bagian promosi dan pemasaran topengnya. Karena yang paling sulit kan itunya, Pak. Kalau pembuat sih banyak, tapi pemasarannya ini yang susah. Pemasarannya udah sampai mana, Pak Sadim? Ya, alhamdulillah sampai sekarang sih dari berbagai kota di Indonesia juga banyak. Dari Cirebon, Indramayu, Majalengka, Jakarta, Bandung, Jogja, Semarang, sampai Bali, saya sudah pernah. Dan dari luar negeri juga udah ada. Oke, oke. Sampai luar negeri. Nah, kalau saya lihat patung-patungnya Jaka Baru dengan yang di Selangit beda nggak, Pak Sadim? Oh, yang di Selangit, Cirebon itu ya? Iya, itu sama, Pak. Ya, dari topeng itu, dari Cirebon, Indramayu itu, minornya sih sama, tapi yang beda itu gerak tari dan topengnya ada ciri khasnya sendiri. Dari pembuatan, mulai pengecetan,
Dan ada satu lagi yang paling membedakan di Indramayu itu adalah jumlah dari topengnya. Kalau di Cirebon itu ada 5 topeng dari mulai Panji, Samba, Rumyang, Tumenggung, dan Kelana. Nah, yang di Indramayu itu ada yang membedakan satu kelana lagi, namanya kelana udeng. Nah, itu dari ciri khas Indramayu itu kelana udeng, karena penciptanya juga dari penari Indramayu, almarhum Mimi Rasina yang maestro itu. Oke. Nah, cerita-cerita pewayangannya sama tapi ya? Sama semua, Pak. Sama. Oke. Dikatakan bahwa Ki Warsat adalah satu-satunya dalang sepuh di Indramayu. Selain beliau, para dalang di sana umur berapa, Kang? Oh, kalau iya dikatakan dari Indramayunya sih Ki Warsa ini memang dalang sepuh. Karena beliau adalah satu-satunya dalang wayang yang masih hidup sampai sekarang. Akhirnya beliau kan sudah 76 umurnya itu, 76 tahun. Nah, sedangkan dalang-dalang yang sekarang itu baru sekitar 40 sampai 50 tahunan semuanya. Makanya beliau itu dikatakan dalang sepuh dan juga satu-satunya dalang yang mendapatkan gelar maestro di Indramayu ini. Pak Sadim, kalau umur dalang 40 sampai 50, berarti yang umur 60 sampai 70 itu dalang-dalang pada kemana? Itu seumuran pewarsatnya, seadik-adiknya itu udah pada meninggal semua, Pak. Tinggal seumuran Ki Warsat itu tinggal satu Ki Warsat saja yang masih. Wow. Hmm. Wow. Nah, kalau di Cirebon, Ki Warsa berarti salah satu yang paling tua ya? Iya, kalau di Cirebon Indramayu sih dalang golek, terutama di bidang golek lah dalang. Oke. Masih mendalang? Masih, sampai sekarang masih aktif mendalang. Nah, kalau golek ini durasi pewayangannya berapa lama? Kalau untuk acara hajatan sih, orang hajatan sih sehari semalam, Pak. Dari mulai siang jam 9, istirahat jam 3, mulai lagi jam 8 malam sampai jam 3 pagi. Dan itu memang ada ritualnya ya untuk hajatan itu ya? Ada ritualnya. Pakai bahasa apa? Biasanya pakai bahasa krama, bahasa Oke. halusnya itu. Nah, kitabnya segala itu masih pakai lontar atau pakai buku? Nah, kebetulan ini Ki Warsat ini dari dulunya memang dalang otodidak, Pak. Jadi tidak ada kitab ataupun lontar di Ki Warsat itu. Adanya di otak Ki Warsat semua. Sudah pernah dibukukan? Iya, makanya sekarang kan lagi dibukukan sama yang saya sendiri nih, generasi muda, biar nggak lupa maksudnya. Kalau Ki Warsat sendiri dari dulu nggak ada buku-bukunya. Wow. Oke. Apakah perbedaan dari topeng Cirebon dan Indramayu berbeda? Ya, emang bentuk topengnya Tarinya emang itu, beda. tarinya berbeda nggak? Tarinya juga gerakannya berbeda. Topengnya juga beda, satu itu yang membedakan. Bedanya sangat banyak atau sedikit? Atau sedikit? Sedikit. Oke, dan ceritanya sama? Sama, cerita atau bentuk topengnya juga sama. Oke. Seni kedua daerah ini warisan Wali Songo semua ya? Iya, Pak Sadim? sama. Sama. Warisan para wali songo semua. Karena Cirebon Indramayu itu ya sama. Nah, emang nggak ada bedanya. Pak Sadim, ada seni tari berokan. Ini menarik sekali ini. Cerita apa yang melatar belakangi seni tari ini, Bang? Kalau untuk tari berokan itu dulunya sih dari
cerita-cerita zaman dulu di Cirebon itu, Pak. Dari Mbaku Sangkan, Pangeran Cakrabuana, dulu yang membuat satu berokan itu. Dan sekarang dulunya kan buat mediasi agama Islam juga. Eh, Dan sekarang berkembang sampai ke Cirebon, Indramayu, udah banyak di sini. Iya, berokan juga di Sanggar Jaka Baru juga masih aktif ada di seni berokan. Masih sering dipentaskan juga. Ceritanya cerita apa itu? Kok ada apa? Kebo mabuk ya? Kebo apa itu? Iya. Hmm, Silakan. Kebun Ngamuk. Iya, kalau ceritanya sih dari Baku Sangken juga yang buat mediasi agama Islam. Dan sekarang untuk media hiburannya yaitu ada ritual-ritualnya sendiri dari seni berokan ini. Termasuk dulu kan ada contohnya ada wabah penyakit di sekitar desa lah. Nah itu dulu berokan itu mengamen dari kampung ke kampung, dari desa ke desa. Nah untuk ritual diundang sebagai media untuk acara tolak bala dan kirab sawan itu. Nah, kebo ngamuk itu di dalamnya orangnya memang tidak sadar atau bagaimana? Kok sampai kuat sekali gitu? Kalau dulunya mungkin ya, ya tidak sadar. Tapi kalau sekarang sih enggak, emang begitu cara mainnya dan ya begitulah kebo ngamuk itu cara mainnya gitu. Nah, Pak Sadim, Ya. di seni tari berokan itu ada kebo ngamuk, terus ada apa lagi? Di seni Itu berokan itu ya tarinya itu mulai dari apa, terus ada kebo ngamuk, lalu ke apa itu bagaimana ya ya. ceritanya? Ya kalau berokan sendiri beda sama kebo ngamuk itu, Pak. Beda dari mulai berokan ya pentas sendiri berokan. Kebo ngamuk ada kebo ngamuk sendiri. Kalau kebo ngamuk itu cuman sekedar hiburan. Nah, kalau berokan itu emang tradisi dari zaman dulu. Sudah ada seni berokan itu. Berokan itu pakai wayang ya atau bagaimana? Enggak. Kalau berokan itu dari wajahnya, mukanya itu mirip seperti wajah macan atau kucing yang itu dari badannya memakai karung goni kalau dulu. Nah, dikasih bulu-bulu di atasnya juga. Nah, di berokan itu bisa berkomunikasi. Nah, tapi beda. Walaupun berkomunikasi menyambung dengan pawangnya, tetapi berokan itu memakai trompet, Pak. Jadi suaranya itu pakai trompet. Dan itu ngamen dari rumah ke rumah. Iya, ngamen. Dulunya buat media ngamen. Dan Siar agama Islam itu. oke, dan itu mereka pakai mantra juga berbahasa Brahma itu. Ritual-ritualnya iya. Pertama ya ngidung kayak semacam adat ngeruat dulu kayak apa. Kalau dalang-dalang dulu ya. Tapi dalang-dalang sekarang sih udah nggak dipakai. Nah, dalang-dalang sekarang hanya untuk hiburan saja, nggak bisa Iya. untuk ngeruat. Iya, kalau sekarang udah modern sih. Jadi sekedar hiburan tapi mengingatkan bahwa dulunya ada yang dikejar-kejar berokan, jadi ingat kan biasanya ada yang ini. Jadi berokan itu ibarat jasad dan roh. Jadi yang memakai berokannya ibaratnya jasadnya, yang makainya ibarat rohnya. Kalau jasad berokan itu tidak ada roh, itu tidak bisa apa-apa. Nah, itu mengingatkan bahwa orang itu setelah meninggal itu ada kehidupan lagi. Bukan ini, tapi supaya mereka ingat bahwa di kehidupan ini masih ada lagi kalau dari siar media Islam. Oke, oke. Nah, itu durasinya berapa lama biasanya kalau tari berokan itu? Kalau tari berokan sih kurang lebih 1 jam udah cukup. Oke, nah kalau kebo ngamuk itu? Kebo ngamuk durasinya sedikit, sampai setengah jam.
itu udah capek mainnya. Oke. Nah, biasanya orang kalau ada ruatan gitu pasti panggil dua-duanya atau biasanya satu saja? Satu saja Pak, berokan biasanya. Kalau ada ruatan biasanya berokan dipanggil. Nah, itu untuk misalkan contoh untuk acara kirab sawan. Nah, itu acara kirab sawan itu biasanya ada yang di rumah itu ada orang sakit di dalamnya. Nah, terus di tanggapan berokan. Nah, terus berokan ini sehabis atraksi. Nah, pertama kan pembukaan kan atraksi. Main atraksi, joget-joget segala macam. Nah, terus si berokan ini masuk ke dalam rumah si yang nanggap itu, yang ada orang sakitnya itu. Nah, berokan terus mengambil bantal dari dalam rumah orang tersebut, terus diambil dibawa keluar. Nah, itu kan pasti nanya kan, ada apa ini? Berokan ngambil bantal. Nah, dari bantal ini ada filosofinya juga dari bantal ini. Mengapa berokan ini mengambil bantal? Karena ini yang membuat orang sakit, orang yang membuat orang malas ini karena bantal. Sering tidur. Yang tidur, malas-malasan di bantal. Oke. Terus bantal ini pasti dilempar di atas genteng. Nah, artinya bantal ini kalau sudah dilempar di atas genteng ini harus dijemur. Bahwa karena orang malas ini biasanya kena sawan bantal itu sakit leher kayak apa. Nah, kalau orang dulu itu harus dijemur, dipanasin sinar matahari terus dimasukkan lagi. Nah, tidurnya enak lagi. Oke. Nah, hilangnya atau berkurangnya ruatan-ruatan di pewayangan itu sejak kapan, Pak Sadim? Hilangnya ruatan sih ada sih. Cuman mungkin di ritual-ritual tertentu aja kalau sekarang. Ya, Kalau di orang kan tadi katanya kalau dalang-dalang zaman dulu itu masih ada ritual ruatan itu untuk sebelum pewayangan. Tapi kan sekarang katanya sudah jarang untuk hiburan. Nah, itu hilangnya itu mulai kapan? di tahun sini 2000-an. Tahun 2000-an ini udah jarang pakai ruatan, acara ruatan. Biasanya adanya juga tertentu, orang-orang tertentu dan wayangnya juga biasanya pakai wayang kulit sih kalau sekarang pakai ruatan. Tapi dulu pakai wayang golek ya. Iya, wayang golek bisa, wayang kulit bisa. Kalau Oke. Wow. Nah, untuk Pak Sadim sendiri, planning ke depan untuk mempromosikan atau memarketingkan seni di Jaka Baru, sanggar seninya atau pewayangannya, planningnya sampai kemana ini? kalau saya sendiri sih terus konsisten mempromosikan seni tradisi warisan leluhur ini, Pak. Dari mulai memperkenalkan dari generasi-generasi muda sekarang, generasi milenial, supaya tahu dulu di mana sih ada tradisi atau seni tradisi, memperkenalkan dulu dari sekolahan, mulai mahasiswa, mulai dari anak-anak muda yang sekarang. Saya intinya memperkenalkan dulu supaya mereka suka dulu dan tahu bahwa kesenian tradisi ini adalah wujud dari jati diri bangsa kita ini. Pak Sadim, sanggar seperti ini di sana banyak nggak? Kalau sanggar kerajinan itu yang masih aktif itu satu-satunya ya di Sanggar Jaka Baru kalau di Indramayu. Kalau sanggar tari mungkin ada, tapi yang terkenal itu ada dua di sanggar tari. Ada dari tari topeng Mimi Resina dan tari topeng Mbak Wangi Mulia Bakti yang di Tambi. Oke, dan Sanggar Jaka Baru juga punya penari-penari topengnya. Punya kalau penari-penari topeng, tapi untuk pembelajaran penarinya di Sanggar Jaka Baru ini tidak ada karena udah ada bagiannya sendiri di sanggar tari. Oke. Untuk pembuatannya di saya. Oh,
Oke, oke. Oke, terima kasih Pak Sadim atas waktunya, atas pengetahuannya. Iya, Wow, sama-sama, sukses Pak. Sanggar Jakabaru. Amin. Ya, terima kasih.